Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitriodin, mahasiswa Geofisika Universitas Indonesia angkatan 2021 dengan NPM 20 210 670 1375. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai UAS saya pada mata kuliah Machine Learning dengan metode Canary Searchable atau KNN gitu. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu kira apa sih sebenarnya KNN itu. Jadi KNN adalah suatu metode machine learning yang menggunakan algoritma supervised yang mana nanti tuh bisa menghasilkan satu klasifikasi gitu. Nah, tujuan dari KNN adalah mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training data nantinya gitu. Nah, dalam prosesannya algoritma KNN ini juga berpengaruh juga nih, membutuhkan beberapa hal kayak misalkan jaraknya gitu loh, dan cara men-training datanya gitu untuk menentukan KNN-nya. Dan juga dalam menghitung jarak ini membutuhkan menggunakan beberapa metode gitu. Salah satunya adalah metode Euclidean atau mungkin metode lainnya juga ada gitu. Nah, pertama-tama yang akan saya lakukan adalah dengan cara mengimport data dulu. Nah, pertama kita akan mengimport data, import NumPy SNP, terus mengimport pandas SPPD, terus mengimport matplotlib, dan juga mengimport Seaborn gitu. Nah, fungsinya apa dalam mereka adalah kita memanggil modul gitu loh, memanggil modul MP, memanggil modul pandas, memanggil nomor matplotlib gitu loh, dan juga memanggil modul seaborn yang nantinya akan sangat berguna dalam proses metode ini nantinya. Dan juga kita memanggil metode matrix dari scalar, atau juga memanggil matplotlib dari scalar dataset, juga memanggil kfold gitu loh, dan juga memanggil model selection, terus juga memanggil cross value score, terus juga memanggil connect word classifier, dan juga memanggil trend test split gitu. Nah, kemudian kita juga memanggil datanya nih. Nah, data yang kita dapatkan, yang kami dapatkan itu dapat dari open source gitu, dari website namanya King gitu, mengenai stress level dataset gitu. Nah, ini data-datanya bisa dilihat ada sebanyak 1.100 data yang kita miliki dan 21 kolom. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tahap pre-processing. Nah, di tahap pre-processing ini nih, bisa lihat itu terdapat beberapa data ya kan gitu, dari anxiety level, terus juga self esteem dan lain-lainnya, yang mana itu tergambarkan dari kolom-kolom yang ada di sini gitu. Nah, lanjut adalah indeks. Nah, indeks ini indeks yang kita mulai sampai akhir gitu. Ya kan, ada 1.100 indeks gitu. Selanjutnya adalah missing value. Nah, missing value ini apa? Missing value ini berguna dalam tahap pre-processing, yang mana berfungsi untuk mengetahui nih kira-kira apakah ada nilai yang hilang dari data yang ada gitu loh. Sehingga eh, proses missing value ini sangat penting gitu. Sangat penting untuk apa? Untuk memvalidasi kira-kira apakah ada file-file yang hilang dalam proses training, atau mungkin nantinya mau mengetahui apakah ada nilai-nilai yang hilang gitu loh antara data-datanya. Nah, kemudian adalah kita juga mencoba mencari tahu juga nih gitu outlier. Nah, outlier itu apa sih? Nah, sebelum itu aku menjelasin tentang missing value-nya. Nah, missing value-nya ini ada df apa percentage missing value, sedangkan df is null sum gitu. Maksudnya apa? Adalah pertama-tama kita menghitung jumlah nilai yang hilang gitu loh. Dan cara kita meng-is null terus sum, terus kita jabarin lewat data frame kayak gitu. Terus kita buat dalam kolom, terus kita presentasiin nih kira-kira ada berapa sih persentase missing value yang ada dalam data yang kita miliki itu. Nah, kemudian adalah eh, nah hasilnya adalah ketika ada missing value yang banyak, itu akan didampilkan nih di dalam kolomnya missing value. Cuman data yang kita miliki nggak ada gitu. Nah, kemudian adalah outlier. Nah, outlier ini apa? Nah, fungsi dari outlier adalah untuk menunjukkan eh, seberapa jauh antara satu dan data lainnya gitu loh. Nah, itu bisa tergambarkan dari nilai yang ada di bawah ini kolom-kolomnya gitu. Kayak anxiety levelnya, terus dari kolom self esteem, terus dari
kolom regression gitu loh, dan hingga kolom stress level. Nah, dari sini kita bisa memprediksi nih, apakah ada nilai yang jauh dari antara satu nilai dengan nilai lainnya. Ketika ada nilai yang jauh, itu akan tervalidasi lewat outlier gitu. Nah, kemudian adalah kita mencoba menghitung ini lewat kuartil 1 dan kuartil 3 gitu loh. Kita menghitung. Nah, kita akan memodelkan lewat uncertainty level dulu gitu, lewat uncertainty level dari kolom yang pertama gitu. Kita menghitung antara kuartil 1 dan kuartil 3-nya, dan kita mencoba men-show-nya nih lewat bar plot, box plot, sorry. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya anxiety level tanpa layar dan anxiety level dengan layar kita menunjukkan hasil yang sama gitu loh. Sehingga kita bisa simpulkan bahwasanya dalam data yang kita miliki, di sini kita modelkan dalam anxiety level terlebih dahulu, tidak ada data yang outlier gitu loh. Sehingga antara nilai 1 dan nilai 2 itu data pengkirannya itu tidak ada gitu. Tidak ada data terpencil, tidak ada data yang sangat jauh antara data satu dengan data lainnya gitu. Nah, kemudian adalah kita menduplikasi data nih, lewat df.duplicate.sum. Nah, sehingga dihasilkan nilai 0. Nah, maksudnya apa? Kita menduplikasi data, apakah dari baris yang kita miliki ini, data yang kita miliki ini sebelumnya, itu tuh ada data yang sama atau enggak. Itu bisa kita validasi dengan duplicate data ini gitu. Ketika kita jumlahkan, oh ternyata data yang kita miliki tidak ada baris yang sama gitu. Kemudian kita bisa deskripsikan nilai yang kita punya dengan meannya, dengan standar deviasinya, terus minimumnya berapa gitu. Di sini bisa terlihat gitu. Nah, kemudian kita melakukan short value gitu loh. Kita bisa mengurutkan nilai-nilai dari yang kita punya gitu. Kayak contohnya nih, misalkan di blood pressure gitu kan. Nah, di blood pressure ini yang punya nilai tinggi itu ada di kolom berapa sih? Gitu, ada di baris berapa sih? Nah, ada di baris 1014 gitu. Seperti itu contohnya. Nah, selanjutnya adalah kita memfiturkan apa? Memfiturkan data-data yang kita miliki gitu loh. Makanya kan fitur.shape itu ada 1100 fitur, 1100 data yang kita punya dengan 21 kolom gitu. Nah, selanjutnya adalah kita memfigurisasi ini. Kita fake eyes gitu. Fungsinya apa? Kita ingin membuat suatu heat map. Nah, caranya apa? Dengan cara plot, subplot gitu. Satu fake size 1210. 1210 ini adalah lebar dan tingginya gitu. Kemudian adalah kita menunjukkan bahwa sumbunya itu line width-nya sama 5 gitu. Nah, uh, selanjutnya adalah kita membuat histogramnya nih. Membuat histogramnya lewat fitur yang kita punya gitu. Nah, selanjutnya adalah setelah kita memfitorisasinya lewat histogram, kita mencoba untuk men-train datanya gitu. Bagaimana cara men-train datanya? Nah, ini tadi yang kita punya. Nah, kita modelkan lewat uncertainty level dulu gitu. Nah, kita modelkan lewat uncertainty level yang mana nanti akan kita dapatkan. Nah, pertama-tama adalah kita bisa menggunakan yang namanya eh, kita bisa menggunakan scalar. Kita manggil dulu scalar model session-nya gitu. Cara kita mengimport dari trend template gitu. Fungsinya apa? Untuk menseleksi nih data-data kita punya, terus kita train dan tes. Nah, di sini adalah kita bisa tahu nih ada test size-nya 0,2 dan random set. Tes 0,2 itu apa? Maksudnya kita mentrain data sebesar 20% yang ada dulu gitu loh. Sorry, mentes data sebanyak 20%. Nah, untuk 80% sisa datanya itu akan di-train dulu gitu. Nah, seperti sini. Nah, output adalah trend set adalah 880 dan 21. Maksudnya adalah 880 data atau baris yang di-train dulu. Kemudian ada 220
data atau baris yang dites dulu gitu. Nah, setelah di train dan tes, kita bisa processing datanya tadi gitu. Dan cara from scalar import processing. Nah, di extract norm itu kita mencoba memprosesing datanya gitu dengan cara menstandarisasi gitu datanya dan menstandar standar deviasinya, kemudian kita membagi rata-ratanya gitu, dan kita mentransformasi datanya gitu. Kita mentransformasi datanya ke dalam bentuk float gitu. Kenapa kita buat dalam float? Karena hasilnya itu bisa berbentuk komaan. Maka kita transformasinya ke dalam bentuk float gitu. Nah, terus kita normalisasi gitu. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke tahap Canary Snackboard. Nah, di tahap Canary Snackboard ini kita akan mulai dengan K93 gitu. Kenapa kita menggunakan K93? Kenapa? Karena kita ingin memodelkan terlebih dahulu nih dengan K93 gitu. Nah, setelah kita memodelkan K93 ini, eh, kita coba untuk memprediknya gitu. Dengan prediknya. Makanya sih kan akan naik board classifier terus fit train. Kita train lagi datanya gitu. Nah, selanjutnya adalah kita import lagi beberapa modul yang kita perlukan ke Pandas, scalar model session, terus scalar pre-procession, terus kita import lagi kan connect box classifier dari scalar outback box, kita import lagi, kita coba import accuracy score dan classification report dari scalar matrix gitu. Nah, selanjutnya adalah kita mencoba untuk memisahkan antara fitur dan label. Makanya di sini kan X kemudian df.drop. Jadi kita akan memisahkan fiturnya antara fitur dan label gitu. Nah, kita asumsikan bahwasanya entity level ini atau x1 gitu kan, itu adalah kolom target gitu. Nah, df ini adalah label yang tujuan nantinya. Nah, selanjutnya kita memisahkan data menjadi data latih atau data train dan data test gitu, dengan cara extend, xtest, train, test gitu lah. Kita split datanya, kita test size gitu 0,2 dan random state 42. Selanjutnya adalah kita menstandarisasi fitur-fiturnya lagi gitu lah. Lewat apa? Lewat tadi modul tadi gitu. Scalar, 9 standar scalar, terus juga X 9 train norm, 9 scalar fit underscore transform extract. Kita normalisasi lagi kan, kita transformasi lagi gitu. Selanjutnya adalah kita standarisasi lewat scalar dan transform test. Nah, terus kita menentukan nilai K93 gitu. Maksud maksudnya K93 adalah kita mempredik data dengan KNN3 gitu lah. Kemudian kita modelisasi uh, dan kita coba klasifikasikan gitu loh dengan cara next menggunakan connect board classifier n connect board underscore k dot fit underscore x underscore tenor. Kemudian kita memprediksi datanya nih gitu kan, memprediksi label untuk data uji yang sudah dinormalisasikan. Jadi setelah tadi kita normalisasikan gitu kan dengan skala, dengan standar skala dan lain-lainnya, dan kita coba sekarang untuk menormalisasikannya gitu. Nah, kemudian kita menampilkan akurasi pada saat pelatihan. Jadi setelah kita menstandarisasi, transformasi, dan selanjutnya ada normalisasi, selanjutnya kita menampilkan akurasi gitu. Setelah data di train, di tes gitu, kita menampilkan data akurasinya gitu. Sehingga kita dapatkan train set akurasi adalah 0,46 dan train set akurasi adalah 0,104. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari 80% ya kan. Jadi kan kita di sini ada 80% ya, ya kan. Dari sekitar 880 data yang kita train gitu. Akurasinya sekitar 0,46. Dan dari 220 data yang kita tes itu akurasinya 0,1. Selanjutnya adalah kita melakukan yang namanya ini, teman-teman. Kita melakukan yang namanya eh, mentes lagi, gitu, memprosesing lagi, menscarlet lagi, gitu, ke dalam bentuk float nantinya, gitu. Sama, sebenarnya hampir sama kan dari sini. Lalu kita predik datanya, gitu loh. Kita predik datanya lewat head sama naik predik, gitu. Nah, terus kita normalisasi lagi data-datanya, gitu. Nah,
Kemudian yang bikin beda adalah ada di print trend set akurasi, matrix dot akurasi score gitu. Nah, maksudnya dari matrix matrix ini adalah kita menghitung dan mencetak akurasi model pada saat pengujian gitu. Akurasi diukur dengan membandingkan prediksi model pada data uji yang sudah dinormalisasi gitu. Jadi coding ini memberikan informasi tentang sejauh mana sih model KNN dapat melakukan prediksi dengan akurat pada set pelatihan dan set pengujian gitu. Nah, selanjutnya adalah KS 910. Nah, KS 910 adalah menentukan jumlah tetangga yang akan evaluasi dari 1 hingga 10. Tadi kan kita mencoba untuk menggunakan K-3 ya gitu. Tapi kita menggunakan range KS 910 yang artinya adalah menggunakan rentang gitu untuk mengevaluasinya. Kemudian dalam min sama dengan underscore akurasi gitu. Nah, ini berfungsi untuk membuat array nanti. Kemudian juga ada standar deviasi gitu. Nah, kemudian for in range 1 gitu. Melakukan dari 1 hingga KS1 gitu. Untuk melatih dan mengevaluasi model KNN dengan berbagai nilai K gitu. Nah, kemudian kita mempredik lagi nih gitu lewat next dengan connect board classifier gitu. Kita melatih datanya lagi gitu. Kemudian kita predik lagi, terus kita normalisasi lagi gitu. Terus kemudian kita menghitung dan menyimpan akurasi model pada data uji menggunakan nilai K gitu. Sehingga dapatlah array beberapa nilai ini gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa menggunakan K-fold sama dengan 3 gitu. Nah, pada codingan ini digunakan untuk melakukan validasi silang atau cross validation gitu. Nah, ini cross validation. Nah, cross validation menggunakan Canary Stackboard gitu. Pada data yang sudah dinormalisasi, ya kan. Kemudian kita mencoba untuk setelah kita cross validation, kita dapatkan nih nilai cross validation scores gitu sebesar 0,0 sebesar 0, ini sebesar 0, hmm, sebesar 0, dan kita mencoba menggunakan cross validation ya kan lewat K sama dengan fold 93 gitu. Artinya adalah kita melakukan jumlah lipatan pada cross validation sebanyak 3 kali gitu. Kemudian ada KF sama dengan K fold gitu. Nah, ini berfungsi untuk membuat objek K fold yang akan digunakan untuk membagi data menjadi lipatan gitu. Kemudian kita cross validation score ya dan kita print gitu. Cross validation dan main ya. Selanjutnya adalah kita memplot data-data tadi gitu kan, data range-nya dan main-nya gitu lewat plt.plot gitu. Terus ada plt.fill between range antara main-nya dan juga standar deviasinya. Terus juga kita plot.fill between range 1 KS. Kemudian kita memplot legendnya juga, memplot y label ya, memplot x label ya, dan kita plt.show gitu gitu. Kemudian ada modeling seaboard. Nah, di modeling seaboard ini kita mencoba menggambarkan nilai nilai KNN ini, metode KNN ini lewat scatter plot gitu. Nah, ini bisa kita lihat nih beberapa gambaran scatter plot yang ada gitu. Persebarannya lah gitu. Mungkin sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih ya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.